Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadan Ilham Ajarumantara dengan NIM 2008-917 dari program studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Di sini saya akan mencoba mentutorialkan mengenai membuat virtual private cloud di AWS. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa pada pembuatan virtual private cloud di AWS ini 100% menggunakan free tier, kayak akun free tier. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum mempunyai akun free tier di AWS, mungkin bisa mencoba untuk mendaftarkan, ya. Caranya cukup mudah gitu. Mungkin teman-teman hanya perlu kartu kredit ataupun menggunakan kartu debit. Oke, kita langsung saja. Jadi pada pembuatan virtual private cloud di AWS ini kurang lebih akan seperti pada gambar ini gitu ya, arsitekturnya. Jadi di sini akan membuat dua buah VPC. Yang pertama ada VPC A, yang kedua ada VPC B. Nah, di VPC A ini akan dibuat dua subnet gitu ya. Subnet pertama itu public, ya. Yang kedua private subnet. Sedangkan di VPC B itu akan hanya membuat satu subnet, yaitu subnet private saja. Nah, lalu untuk VPC A dan VPC B agar bisa terhubung gitu akan menggunakan VPC peering connection, ya. Nah, mungkin tahapannya yang pertama itu akan membuat dua buah VPC secara manual, lalu membuat koneksi antar VPC A dan VPC B menggunakan peering connection, lalu menguji koneksi tersebut, menguji koneksi antara dua VPC tersebut. Mungkin kurang lebih nanti IP-nya seperti ini. VPC A menggunakan IP 10.100.00/16, lalu untuk subnet publiknya menggunakan 10.100.0.0/24. Sedangkan untuk subnet private-nya itu menggunakan 10.100.1.0/24. Sedangkan untuk VPC B-nya itu menggunakan 10.200.00/16 dan subnet VPC B private-nya itu menggunakan 10.201.24. Dan untuk peering connection-nya nanti untuk requester-nya itu dari VPC A, lalu untuk acceptor-nya itu dari VPC B. Oke teman-teman, kita akan lanjut saja ke tutorialnya. Kita akan membuat VPC terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membuat VPC A. Kita masuk ke menu VPC dan kita create VPC. VPC only kita beri nama VPC A. Lalu untuk seedernya itu IP-nya itu 10.100.00/16. Lalu kita create saja. Oke. Nah, akan sesuai dengan arsitektur. Jadi VPC ini akan kita hubungkan dengan internet. Otomatis kita membutuhkan internet gateway-nya. Berarti di sini kita akan membuat internet gateway-nya terlebih dahulu. Oke, masuk ke masih di menu VPC ya, terus ada internet gateway. Nah, kita create internet gateway, kita namai VPC A IGW. Oke. Selanjutnya kita attach gitu ya internet gateway ini dengan VPC A-nya. Kita pilih VPC A. Kita attach. Sudah ter-attach ya. Kita cek. Oke, statusnya sudah. Nanti kita akan membuat subnet. Jadi di VPC A ini kan ada dua subnet ya. Yang pertama subnet private, yang kedua ada subnet public. Kita akan membuat subnet publiknya terlebih dahulu. Kita namai VPC A subnet public. Ini biarkan untuk serialnya, kita cek public. Oke, kita create subnet. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat root table ya.
kita buat, kita namai PVCA root table public. Kita pilih PVC-nya PVCA. Oke, selanjutnya kita akan edit root table tersebut gitu ya. Kita edit terlebih dahulu agar bisa terkoneksi dengan semua IP gitu ya. Ini Internet Gateway yang sudah kita buat tadi, PVCI Internet Gateway, agar bisa terkoneksi. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba asosiasikan gitu ya, root table tersebut ke public subnet. Kita edit subnet association dan kita pilih. Oke, sudah selesai. Selanjutnya subnet publiknya sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan membuat subnet yang kedua, yaitu subnet private-nya. Kita pilih PVC ID-nya itu PVC A, lalu kita beri nama PVC A subnet privat. Maaf, tipe private. Oke, kita cek. Oke, subnet private-nya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buat root table lagi dari PVC A, tapi yang private-nya PVC A root table private privat. Root table. Selanjutnya, disini karena ini private gitu ya, jadi kita hanya mengatur subnet association-nya saja. Kita atur dengan subnet private tentunya. Private, subnet private, iya. Oke, untuk PVC-A sudah selesai. Mungkin kita akan membuat PVC-B. Masuk ke PVC lagi, kita buat PVC-B-nya. PVC-B. Nah, untuk PVC-B sendiri itu ya. Oke, terus kita akan membuat subnet. Ini untuk PVCB itu tidak perlu ya kita membuat IGW-nya, karena kan tidak tersambung dengan internet gitu ya. Jadi hanya PVCA saja. Kita tambahkan subnet B PVCB subnet private. Oke, sudah berhasil. PVCA sudah selesai, PVCB sudah selesai. Oh iya, tadi kan kita belum mengatur root table ya pada PVCB, hanya baru PVCA saja. Nah, kita juga harus mengatur PVC root table dari PVCB. Kita namai PVCB RT private ya. Kita pilih PVCB RT private. Oke, kita
kita akan asosiasikan juga subnetnya dengan subnet private ya. Oke, sudah selesai ya. PVC A sudah, PVC B sudah. Kita akan cek lagi. Oh iya, kita akan komunikasi antara PVC A dan PVC B itu menggunakan peering connection gitu ya. Berarti kita akan atur terlebih dahulu peering connectionnya. Masuk ke menu peering connection ya, kita tambahkan untuk namanya ini cepat. Untuk requesternya itu dari PVC A, lalu untuk acceptornya PVC B. Oke. Nah, kan di sini ada pending acceptance. Ya, kita biarkan terlebih dahulu saja. Oke. PVC sudah selesai kita buat ya. Selanjutnya kita akan membuat EC2-nya. Lanjut kita akan masuk ke menu EC2. Oke, kita akan launch instance. Kita beri nama PVC A. Kita akan membuat 3 instance, berarti ya ada 3. Yang pertama untuk PVC A subnet public, yang kedua PVC A subnet private, yang ketiga PVC B subnet private. Kita akan membuat yang terlebih dahulu, yang public terlebih dahulu. Public terlebih dahulu. Untuk application and OS image sudah saja. Yang free tier eligible. Oke, ininya juga sama, 3 mikro. Oke. Nah, kita akan key pair-nya kita akan buat saja ya yang baru. Kita kasih nama HHD Cloud ya. Tipenya RSA, formatnya .pem juga. Nah, ini sudah ada ya. Ini harus disimpan dibuat nanti untuk login ke instance-nya. Kita akan mengatur jaringannya ya. Ini PVC A public terlebih dahulu kan ya. Nah, ini auto assign public IP-nya kita enable, lalu kita firewall-nya, security group-nya kita buat itu dengan nama PVC A security group public ya. Deskripsinya juga sama. Lalu sudah nampaknya sudah. Kita akan langsung saja launch instance. Kita tunggu dan nampaknya berhasil ya. Oke ya, kebetulan ini yang hasil tadi ya, tapi tidak akan mempengaruhi. Oke, kita akan lanjut untuk PVC A private-nya. Kita namai PVC A C2 private. Application MOS image sama, instance type sama. Kita pilih lagi yang cloud. Get di sini. Dapat ya. Ini disable. PVC security group IPA. Nah, untuk ini
menggunakan IP dari private-nya sendiri. Sudah. Oke, ini tidak ada lagi. Oke, langsung saja. Oke, sudah ya. Jadi sekarang terakhir kita akan membuat dari PVC B nih. Oke, kita lanjut untuk membuat EC2 dari PVC B. EC2 private, dan untuk arusnya sama, kipernya kita buat sama saja, untuk ini betul sudah sama, coba kita aja security groupnya kita ganti nama PVC B, security group privat. Oke. Nah, untuk ini ya kan sesuai dengan arsitektur, jadi yang PVC B private ini hanya bisa dihubungi atau bisa berkoneksi dengan yang private IP, yang EC2 private EC2 PVC A private gitu ya. Otomatis kita akan menggunakan IP ini, IP dari private. Oke, kita ganti dari custom. Oke, selanjutnya yang ini ICMP agar bisa terhubung juga ya. Custom kita samakan ya. Oke, kayaknya nampaknya sudah selesai untuk PVC B. Sudah PVC B. Ya, kita lanjut. Oke, sepertinya tadi ya untuk PVC A private-nya ingin ada kesalahan kan tadi ya di security group. Kita akan cek dulu private. Oke, kita edit. Oke, kita edit. Kita edit menggunakan yang pabrik. Oke. Oke, sudah ya. Nah, berarti di sini sudah ada 3 gitu ya yang sudah running. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk terhubung dengan EC2 ini. Kita buka command prompt ya di di Windows. Namun sebelumnya saya akan kita pindahkan yang ini ya, yang tadi ada key pair-nya, pindahkan agar gampang ya. Nah, kita akan masuk ke directory download ya. Nah, lalu kita akan masuk ke directory multitrahat. Oke, sudah. Nah, yang kita akan mengkoneksikan yang PVC A EC2 public. Kita connect saja. Nah, di sini ada ini ya. Kita menggunakan metode SSA ya. Oke. Nah,
ganti ini menjadi EC2 user. Yes. Oke, kita sudah terhubung dengan PVC A EC2 publiknya. Selanjutnya ya, oke, untuk koneksi ke EC2 PVC publiknya sudah terhubung, kita akan coba terhubung dengan PVC A private-nya ya. Kita cek terlebih dahulu untuk IP private-nya. Ini 97. Kita ESH EC2 /strip user, masukkan IP-nya 10 100.1.97. Oke, di sini terdapat permasalahan yaitu permission denied. Kenapa? Karena key pair-nya itu tidak ada dalam PVC A private-nya. Jadi kita akan membuat key pair ya, di PVC A sub EC2 public. Kita akan coba membuat nano ya. Kita kasih nama filenya itu Rahad Cloud. Partnya masih sama PEM. Nah, sudah ada. Nah, yang tadi ya, kita akan copy paste ya. Copy paste di ya. Oke, sudah. Cara save-nya itu Ctrl X lalu Y lalu enter. Kita akan coba lagi seperti tadi. Ya, sudah setelah kita membuat file rahadcloud.pem-nya, kita akan change permission-nya ya, dengan chmod 400, namanya itu chmod cloud 400 cloud.pem. Oke, sudah. Kita akan coba koneksi lagi. Oh ya, seharusnya seperti yang di atas ya, SSH min i namanya itu Rahad Cloud.pem, lalu EC2 user 10 100 197. Oke, kita sudah terkoneksi ya. Jadi tadi itu kita awalnya mengakses EC2A public terlebih dahulu. Lalu kita mencoba mengakses EC2A private dan ternyata tadi kan permission denied ya. Tidak bisa karena itu key pair-nya tidak ada. Nah, di EC2A public itu tadi kita membuat key pair-nya di sana gitu ya dengan nama Rahad strip cloud.pem gitu ya. Terus ketika kita coba dan ternyata kita sudah terhubung, bisa dilihat gitu ya, ini IP-nya. Ini IP private ya, 10.100.197 ya, sedangkan yang atas tadi itu PVC A subnet publiknya gitu. Nah, kita akan coba mengkoneksikan gitu antara PVC A dengan PVC B-nya. Kita akan coba SSH EC2 user. Baik, kita cek terlebih dulu. Nah, ini gitu ya. 10 201 titik oke.
Nah, di sini tidak ada koneksi ya teman-teman. Karena kenapa? Karena koneksi antara VVC A dan VVC B itu masih terputus, gitu ya. Karena tadi kan peering connectionnya belum kita akses, ya, kita aktifkan terlebih dahulu saja. Kita masuk ke VVC lalu ke peering connection. Kan pending ya. Oke, kita akan coba ping ya. Tadi kan sudah di accept ya peering connection. Kita akan coba ping terlebih dahulu apakah sudah bisa tersambung atau belum antara EC2 dari VVC A ke EC2 VVC B. Oke, nampaknya ini belum bisa tersambung ya. Bisa dilihat di sini 100% paket loss. Nah, kenapa? Karena kita belum mengatur route table dari masing-masing EC2 tersebut. Kita akan coba koneksikan terlebih dahulu. Kita tambahkan destination-nya. /200/24. Targetnya tadi itu peering connection ya. Oke, sudah ya. Selanjutnya di VVC B juga kita akan 100 ya, yaitu 100 itu. Yap, 100/24. Ini juga sama, peering connection. Kita save saja. Oke, sudah ya. Kita akan coba ping kembali apakah sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa terlihat di sini sudah ada koneksi antara EC2 VVC A dengan EC2 VVC B. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengakses. Kan ini masih dalam VVC A gitu ya. Jadi EC2 VVC A tadi kita udah, lalu kita akses dari VVC A public ke VVC A private ya. Nah, kita akan coba akses dari VVC A private ke VVC ke EC2 ya, ke EC2 B gitu ya. Diulangi, jadi tadi kan sudah ya dari EC2 A public sudah bisa mengakses ke EC2 A private, dan sekarang kita akan akses dari EC2 A private ke EC2 B gitu ya. Kita akan coba dengan perintah SSH EC2 strip user, IP-nya ya. Kita mohon maaf, kita lihat dulu. Oke, MB private ya. Ini kita cek ya, 10 200.1.21. Oke, kita cek ya. Dan sama ya permissionnya dinaik juga. Karena apa? Sama seperti kasus yang tadi. Jadi belum ada key pair-nya gitu ya. Jadi kita akan coba buat ya nano ya, seperti tadi kita ganti kita kasih nama Rahat Cloud juga .pem. Oke, yang tadi ini kita kopikan kembali ke
ke sini. Nah, Ctrl X, Y, lalu enter. Oke. Kita coba SSH min I tadi apa namanya, rahat cloud pem EC2 strip user, lalu tadi tuh berapa, 10.200.1.71. Oke, sepertinya masih gagal. Oh ya, sepertinya ini ada yang terlewat, harusnya chmod. Lalu tadi itu 400 ya, tadi ini terlewat ya chmod. Langsung saja rahat cloud, harusnya kan chmod 400 rahat cloud .pem ya. Oke, sudah bisa. Kita cek, kita coba akses ya. Oke. Ini sudah bisa ya, sudah terkoneksi dengan baik. Jadi kita sekarang berada di VVC di EC2B ya, yang private seperti itu. Oke, sekarang kan kita posisinya sudah ada di sini ya teman-teman, sudah di EC2B gitu ya. Kita akan coba ping gitu ya, mau itu ping ke atas ke sini ataupun kita ngeping ke ini gitu ya. Kita coba ping satu persatu saja. Ping, kita akan coba yang ke publiknya, apakah bisa. Tadi publik itu berapa ya? Ini ya publik. Ini berapa? Ping 10.100.0.248. Oke, sepertinya ini belum bisa terkoneksi. Oke teman-teman, tadi kan kita menemukan kendala ya, dan ternyata kendalanya itu salah gitu. Seharusnya kan kita dari EC2B itu hanya bisa terhubung dengan EC2A private saja gitu kan, sedangkan tadi yang di ping itu malah ke EC2A public. Jadi seharusnya tuh kita cek koneksinya itu ke EC2A private gitu ya. Kita akan cek ya sekarang koneksinya sudah benar, sudah bisa atau belum. Jadi ini posisinya masih di EC2B gitu ya, bisa dilihat 10.201 ya. Tuh. Kita ping tadi itu EC2 private itu ini ya. Nah kan sudah bisa gitu ya. Sekarang itu sudah bisa terkoneksi gitu kan. Memang seharusnya memang seperti itu gitu kan. Jadi dari EC2B itu tidak bisa terhubung dengan public gitu kan. Hanya bisa terhubung dengan EC2A private saja. Jadi yang bisa saling terhubung tuh antara EC2A private dengan EC2B gitu kan. Karena emang masing-masing di setting private seperti itu. Mungkin tutorialnya dicukupkan sekian sepertinya. Oh iya, jangan lupa teman-teman ketika menggunakan free tier, setelah digunakan gitu ya dan tidak dipakai lagi, nah ininya kita terminate saja atau minimal di stop saja gitu. Nah, agar nanti tidak ada tagihan gitu ya. Ditakutkan kalau terus-menerus digunakan namun misalkan tidak digunakan dengan optimal, bisa membuat tagihan seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan juga ya, tadi banyak kendalanya dan lain sebagainya. Semoga tutorial kali ini lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.